brother sister semuanya, apa kabar? Baik ya semuanya ya, dalam keadaan sehat? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yuk mari kita pagi hari ini kita bersama-sama mau beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya mau ajak brother sister semuanya, kita persiapkan diri kita. Kita mau berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau menyembah Tuhan, karena saya mau ajak kita mau renungkan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita, di akhir-akhir hari-hari kita belakangan ini, seminggu ini. Mungkin ada kebaikan Tuhan yang boleh kita alami gitu. Atau mungkin brother sister masih menanti jawaban doa, tapi saya mau ajak penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita, Dia tak pernah meninggalkan setiap kita. Dia jadikan kita lebih dari sekedar pemenang. Amin. Mari kita persiapkan diri kita, kita mau mulai beribadah, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau menaikkan pujian-pujian kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami keluar dari hati kami Tuhan. Biarlah itu menjadi pujian yang harum bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami, sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan, karena kami percaya Engkau sudah ada di tempat ini. Roh Kudus-Mu siap melawat setiap kami. Roh Kudus-Mu Tuhan siap menjamah setiap kami, memenuhi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari persiapkan diri kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta-Mu bagi kami Tuhan, yang begitu besar Tuhan, hingga Kau rela mati buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan, untuk setiap tetes darah yang Kau curahkan untuk menebus kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Kau yang sudah bangkit Tuhan, jadikan kami lebih dari segala pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen Tuhan, sekarang giliran kami yang bangkit Tuhan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau setia Tuhan untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, kami mau menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Oh Jesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, mari sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Sembah, sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, yes. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Oh haleluya, haleluya.
Raja yang agung, Allah yang mulia. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Jesus, haleluya, haleluya. Kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Kau yang rela mati untuk kami Tuhan. Kau yang rela mati untuk menebus setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari Tuhan kami mau fokus sama Engkau Tuhan. Kami mau ingat kasih-Mu, kami mau ingat kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang rela mati di kayu salib untuk kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. To Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hand, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound, and drenched in tears, they let Him down in Joseph's tomb. By heavy stone, and Messiah still, and let's praise His name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, and on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our
our God, oh praise the name. Oh, yes, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Mari saya undang kita bangkit berdiri, katakan oh praise, let's praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God, oh praise His name. Oh, yes, praise His name. Oh, for endless days. Oh Jesus, oh praise, oh Lord, our God, oh praise, oh praise the name. Yes, you are worthy for our praise, Jesus. Forevermore, for endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Mari semua menyembah Tuhan. Praise Him, praise His name. Oh Jesus, Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan. You are worthy. Mari semua menyembah, semua menyembah. Oh siara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh siara la 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 la. Oh Jesus, you are worthy of our praise. You are worthy. Kaulah yang layak disembah. Kaulah yang layak disembah. Mari angkat suara kita menyembah Tuhan. Angkat suara kita menyembah Tuhan. Oh siara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh siara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh yes, yes, yes. Oh haleluya. Semua menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus, semua menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Kaulah yang layak kami sembah. Yang layak kami sembah, Kaulah yang layak kami sembah. Oh Jesus, you are worthy of our praise. Haleluya, haleluya. Di tempat ini buka hati kita, biar Roh Kudus menyentuh setiap kita, memenuhi setiap kita. Biarkan Dia menjamah setiap kita. Rasakan kasih-Nya, rasakan hadirat-Nya di tempat ini. Oh,
Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, segenap penyembahan kami Tuhan, biar kami semakin berkurang dan Engkau semakin bertambah Tuhan. Oh, Jesus, good Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu katakan mengikut Yesus. Saya persilakan kepada Pastor Nathan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup, mengiring-Mu Tuhan. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau sungguh baik, sangat baik, amat baik dalam hidup kami. Kami boleh masuk bulan Juli
semester yang kedua di tahun 2022 ini. Kami semua dalam keadaan yang baik, sehat. Kami percaya ini anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, gak ada habis-habisnya buat kami. Kasih-Mu melimpah buat kami. Dan kami sungguh menikmati Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mau Tuhan, aku berdoa Engkau setiap anak-anak-Mu yang hadir, Engkau buka mata kami, hati kami, supaya kami boleh semakin sadar kami punya Allah yang mengasihi kami, Allah yang gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Engkau sudah berbicara kepada kami Tuhan, lewat pujian penyembahan yang dinaikkan. Berkali-kali Engkau sudah sampaikan pesan-pesan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Ricky dan seluruh tim, Engkau berkati hidup mereka. Mereka boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak yang sudah hadir. Kami sungguh bersyukur untuk kehadiran anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang dahsyat buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan dengar isi hati Tuhan. Kau urapi kami semua, buka hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Untuk hamba-Mu, Engkau mampukan layakkan kuasai bibir lidahnya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap dengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi, yes. Sila duduk saudara, shalom. Hari ini saya tergerak untuk menyampaikan sebuah tema 2 miles. Boleh sama-sama katakan 1, 2, 3, 2 miles. 2 miles. Dari Matius 5 ayat 41, ayat yang sangat terkenal sekali. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Sekali lagi saya ulang. Tadi kan saya ngomong nih ayat yang terkenal sekali. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Ada orang yang ngajak kita jalan, ekspektasinya 1 mil. Tetapi firman Tuhan ngajarin kepada kita, kalau orang ekspektasinya ngajak kita 1 mil, firman Tuhan ngajarin kepada kita, yuk kita jalan 2 mil. Lebih jauh. Lebih jauh. Dan bukan cuma orang yang ngajak kita 1 mil. Bukan cuma orang yang berharap atau ekspektasinya 1 mil. Ternyata society, lingkungan kita, masyarakat di sekitar kita juga berharap kita berjalan 1 mil. Tapi Tuhan ngajarin kita berjalan lebih jauh 2 mil. Dan kalau ngomong 1 mil ke 2 mil itu 100%, 2 kali lipat. Jadi orang ada ekspektasi di sini, Tuhan ngajarin kita lakukan 2 kali, 100%. Orang berharap kita melakukan ini, kita mau lakukan lebih baik lagi 2 kali lipatnya. Nah maksudnya apa sih? Saya mau ajak kita lihat bahasa Inggrisnya, if anyone force you to go 1 mile, go with him 2 miles. Maksudnya apa sih? 2 miles ini bicara tentang extra miles. Nah tadi saya katakan ini ayat yang terkenal sekali, kalau saudara nggak percaya, setelah ibadah ini selesai saudara cek di Google, ketik extra miles. Wow itu panjang banget listnya. Dan ternyata pelajaran extra miles ini diadopsi oleh dunia. Dan saya senang banget gitu ya, sesuatu yang ada di Alkitab diadopsi oleh dunia. Dan ngomong extra miles bicara tentang perubahan mindset, perubahan pola pikir. Jadi orang yang mau melakukan sesuatu yang lebih, orang yang mau berusaha lebih lagi, orang yang mau spend more time, mau menghabiskan waktu lebih, termasuk biaya yang lebih. Nah, tema khotbah ini sangat tidak populer buat orang yang tergila-gila dengan prinsip ekonomi. Saudara tahu prinsip ekonomi? Ya saya pernah kuliah ekonomi jadi saya ngerti. Dengan biaya yang sekecil-kecilnya menghasilkan
keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi ada orang-orang yang tidak suka dengan tema ini, katanya apa? Loh, itu kan prinsip ekonomi biaya sekecil-kecilnya. Biaya bukan cuma uang ya, tapi usaha atau effort atau waktu. Wah, udahlah kita kasih yang seminimal mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin. Tetapi firman Tuhan sudah ngajarin ribuan tahun yang lalu, do some more, do extra miles, do more than expected. Lakukan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan. Dan ini adalah salah satu kunci keberhasilan. Saudara masih muda semua. Sebagai orang muda, saudara harus punya paradigma yang benar. Ada orang yang mengencangkan ikat pinggang sekencang-kencangnya gitu ya. Biayanya sermurah-murahnya. Tetapi waktu saya siap khotbah ini, saya menemukan begitu banyak ayat di Alkitab. Ternyata ayat di Alkitab tidak bicara tentang penghematan loh. Salah satu ayat yang terkenal berkata, jangan menghemat, pancangkan talinya. Jangan menghemat. Saya nggak ngajarin saudara jadi konsumerisme, tapi saya mau katakan, jangan hitung-hitungan. Kalau mau berhasil dalam hidup ini, jangan pelit, jangan hitung-hitungan. Nah, saya mau kasih banyak contoh ya supaya saudara boleh nangkep. Saya harap saudara udah mulai nangkep nih tujuannya apa. Makanya saya senang lihat saudara hadir. Karena saya percaya ini adalah titik awal saudara akan diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Kalau saudara nggak ngerti rahasianya gimana mau diberkati? Makanya yang tidak hadir, kasihan deh lu. Serius. Pas banget hadir, boleh ngomong kanan kirinya, untung gue datang. Ya kan? Untung gue datang. Waktu saya siap khotbah ini, banyak contoh yang tiba-tiba keluar di kepala saya gitu ya. Banyak ayat yang tiba-tiba keluar di kepala saya. Salah satu contoh, saudara tahu mochi nggak? Mochi tahu ya? Mochi itu terbuat dari tepung beras kalau nggak salah. Dalamnya ada kacang, ada coklat. Betul ya, Bi? You like mochi? Iya. Mochi yang terkenal di Indonesia, konon katanya dari Sukabumi. Tetapi saudara tahu nggak? Orang dunia, worldwide, seluruh dunia, taunya mochi itu bukan dari Sukabumi. Saudara tahu nggak? Orang dunia taunya mochi dari Jepang. Saya heran. Saya pernah makan mochi dari Jepang juga, dan harus saya akui rasanya tidak lebih enak dari yang dari Sukabumi. Serius. Tetapi kalau kita beli mochi di Sukabumi, ya ini kan ngomong fakta ya. Mochi yang kita beli dari Sukabumi, bentuknya berantakan. Bagus kalau bisa ketemu yang bulat. Kadang-kadang benjol kanan kiri, depan belakang atas bawah. Terus kalau kita beli satu pack gitu ya, ada yang besar, ada yang kecil. Terus kalau kita ngomong sama yang jual, Cik, kok ada yang besar, ada yang kecil? Enciknya ngomong apa? Yang penting kan rasanya. Kan jualannya mochi. Udah gitu kalau saudara beli mochi, berantakan itu. Nggak tahu itu tepung atau apalah, berantakan. Packagingnya juga berantakan dari bambu, anyaman bambu itu. Saya ini nggak ngomong jelek ya, saya menikmati mochi dari Sukabumi. Tetapi saya mau ngajak kita semua punya pikiran. Jualannya apa? Mochi. Orang pikir kita kan yang penting menikmati mochinya. Mau gede, mau kecil, mau benjol-benjol, mau packagingnya dari rotan, dari bambu, dari apa, terserah, yang penting kan mochinya. Tapi saya mengajak kita punya paradigma yang baru nih. Kenapa mochi yang terkenal bukan dari Sukabumi tapi dari Jepang? Karena waktu mochi itu dibuat oleh orang Jepang, mereka berpikir lebih, do more than expected. Mereka berpikir waktu kita memproduksi sebuah benda, sebuah produk massal,
ukurannya harus sama persis, gak boleh yang besar kecil. Rasanya harus sama persis, gak boleh kadang enak, kadang tidak enak. Dan yang lebih hebat lagi orang Jepang, packagingnya harus menarik. Nah itu contoh bicara tentang extra effort. Orang-orang Indonesia sering ngomong begini, kan yang penting mochinya, yang penting makanannya. Iya benar. Tapi kalau kita dihadapin dua benda, satu berantakan, satu rapi. Saya mau tanya sama saudara, jujur, pandangan pertama pilih yang mana? Yang berantakan atau yang rapi? Yang rapi. Makanya saya tidak suka ada orang ngomong don't judge a book by its cover. Saya orang yang suka baca buku, saya suka beli buku. Nah kalau datang ke toko buku, tampang bukunya kayak sayur asin berantakan gak karu-karuan. Terus yang jual buku ngomong, Pak ini bukunya bagus, bukunya bagus. Saya gak tergoda lah, ngelihatnya aja udah gak enak kok. Nah tapi ada sebuah buku yang di-package dengan bagus, hardcover, terus cetakannya bagus. Waktu ngelihat buku contohnya, ngelihat, wah disusun dengan rapi, dengan bagus, hurufnya enak dibaca, nggak kecil-kecil gitu ya. Saya beli. Jadi kalau ada orang ngomong don't judge a book by its cover, gimana nggak bisa ngejudge by its cover? Pengalaman pertama yang kita lihat itu sangat menggoda. Jadi kalau saudara berkata don't judge a book by its cover terus bilang don't judge me by my appearance, jangan menilai aku dari penampilan. Gimana manusia ngelihat penampilan kita? Terus kalau dipraktekkan dalam dunia pelayanan, berani lagi jawab ngutip Alkitab. Tuhan melihat hati. Benar Tuhan melihat hati. Tapi yang kita layani bukan cuma Tuhan, yang kita layani manusia juga. Sekali lagi ya, saya percaya Tuhan kasih message ini karena Tuhan mau saudara-saudara menikmati berkat Tuhan yang berlimpah, limpah, limpah, limpah. Siapapun saudara, apapun yang saudara lakukan, ingat firman Tuhan ini. Extra mile, do some more, spend some more time, spend some more money. Saya nggak mau promosi gitu ya. Tapi ini kan salah satu contoh. Di bawah ada laundry, saya nggak usah sebut yang punya siapa. Berkali-kali customer ngomong tidak ada laundry yang lebih baik di Gading Serpong dibanding yang di bawah. Nah, kalau ngomong laundry semuanya juga nyuciin baju. Tapi satu hal yang saya suka, saya nggak pernah atau belum pernah ngomong sama yang punya. Hari ini saya mau ngomong sama yang punya. Salah satu yang saya suka adalah setelah dicuci bersih, ditutup dengan rapat. Karena kalau sebuah laundry cucinya bersih, tapi setelah itu tidak ditutup dengan rapat, ya sama aja dong. Kena debu lagi, kena kotoran lagi. Makanya kadang kalau baju dari laundry, saya bukanya lama bener ya, krek, lama bener bukanya. Tapi itu salah satu service yang diberikan. Supaya bajunya tetap bersih. Ini bukan promosi. Tapi kalau ada yang terpromosi ya sudah gak apa-apa. Kan fakta. Nah ngomong tentang service, ngomong tentang pelayanan. Do some more. Jadi kalau saudara pengusaha, saudara pedagang, itu salah satu contoh. Kalau saudara bekerja di perusahaan, berkarir, do some more. Supaya atasan saudara ngelihat, oh gue gak salah nih mempekerjakan dia.
Jam kantor jam 8, do some more. Sebelum jam 8 kurang seperempat sudah standby. Betul ya Fit? Tapi beberapa kali sharing ini. Dan itu mempengaruhi pandangan pemimpin kepada David. Betul ya? Jadi jangan jam 8 mulai jam kantor, jam 8 kurang 2 detik baru duduk. Kalau mau berhasil nih, do some more, mau melakukan yang lebih. Jangan, enggak lah, dengan pengorbanannya sekecil-kecilnya, aku mau untung yang sebesar-besarnya. Enggak bisa begitu. Hidup ini bukan instan, bukan spontan, bukan jangka pendek, jangka panjang. Maju dulu deh, nanti contoh-contoh berikutnya. Kenapa kita mesti do some more sih? Kenapa kita mesti mau extra miles? Kenapa kita mau extra effort? Kenapa kita mesti mau do more than expected? Salah satu alasan saya ketemu waktu lagi siap khotbah ini adalah salah satunya population. Population. Kenapa kita harus mau rela melakukan lebih? Perusahaan ngasih kita tugas, ngasih kita kerjaan, kita mau rela lakukan lebih. Kalau kita jualan produk, kita mau rela melakukan lebih. Kenapa? Salah satu alasannya population. Abad pertama itu penduduk bumi cuma 200 juta orang. Abad pertama. Tahun 1800 1 miliar jiwa. 130 tahun kemudian lipat 2 miliar. Terus 30 tahun kemudian 3 miliar. 14 tahun kemudian 4 miliar. Terus 7 tahun kemudian 7 tahun betul ya? 13 tahun kemudian 5 miliar. Terus tahun 2020 6 miliar. Terus waktu saya lagi siap khotbah ini tanggal 30 Juni tahun 2022, saya cek di World of Matters itu ya, jam 4.24 sore waktu Indonesia bagian Barat, jumlah penduduk bumi 7.957.379.112 jiwa. Terus mungkin saudara nanya-nanya apa hubungannya kok do some more, extra mile sama populasi. Ini saya tunjukin ya. Ini grafiknya. Nah ini saya kasih gambar, ini planet bumi yang disebut planet Earth. Beberapa orang ngomong planet biru. Itu yang di tengah itu planetnya, yang lingkaran di luar itu atmosfernya. Nah saya mau membuka paradigma saudara. Planetnya tambah gede enggak? Enggak. Atmosfernya tambah gede enggak? Enggak. For your information, atmosfernya tambah kecil malah. Shrinking. Atmosfernya tambah kecil, planetnya tetap begitu-begitu aja. Terus saya mau kasih tahu. Isi planetnya semakin menipis. Isi planet itu apa? Air, tanah, hasil bumi. Semakin menipis. Makanya harga minyak makin tinggi, makin mahal, minyak goreng makin mahal. Resourcesnya, sumber daya alamnya makin berkurang, tapi penduduknya makin banyak. Saya kasih contoh. Ini apa? Marmer cake. Ibaratnya bumi atau planet biru ini marmer cake. Kalau ditanya idealnya dibagi berapa? Idealnya dibagi 20 orang. Resourcesnya, atmosfernya, bahan makanannya, minyaknya, airnya, idealnya dibagi 20 orang. Ini bayangan aja, ilustrasi aja. Tapi tadi saya ngomong pertumbuhan penduduk abad pertama cuma 200 juta, tapi tahun 1800 1 miliar. Tak. Sampai hari ini mungkin udah 8 miliar. Jadi marmer cake yang idealnya buat 20 orang mesti dibagi buat segini banyak orang.
Nah, kenapa kita harus willing to extra mile? Kenapa kita harus willing untuk berbuat lebih lagi? Karena gini loh, dengan terbatasnya sumber daya, menciptakan yang namanya challenge and competition, menciptakan yang namanya tantangan dan kompetisi, persaingan. Kan sumber daya makin sedikit nih. Sumber daya makin dikit. Sumber daya alam, sumber daya minyak, sumber daya macam-macam makin menipis, makin sedikit. Tapi manusianya makin banyak. Nah, menciptakan yang namanya tantangan dan persaingan, challenge and competition. Hanya orang yang bisa mau melakukan lebih, do some more, do more than expected, dia yang jadi pemenang. Kalau dianya mediocre, orang nanggung-nanggung aja, sukanya garuk-garuk kepala aja, terserahlah, lagu favoritnya adalah happy ya ya ya, happy ye ye ye. Sorry ya, itu udah gak laku sekarang. Saudara sebagai generasi muda, waduh, gak bisa begitu. Tantangannya makin berat, persaingannya makin berat. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa. Kalau saya mau pakai bahasa sehari-hari, larilah gila-gilaan. Supaya apa? Saya dapat hadiah. Hidup ini adalah pertandingan loh. Who will win in the challenges and competition? Siapa sih yang akan menang? Orang yang menang dalam pertandingan adalah orang yang lebih baik, lebih cepat, lebih pintar, lebih kuat. Better, faster, smarter, stronger. Jadi pertanyaannya kan, kenapa mesti extra mile? Sama. Kenapa mesti extra mile? Karena kalau kita punya kebiasaan melakukan extra mile, kita punya kebiasaan berbuat lebih, kita punya kebiasaan untuk do more than expected. Kita akan menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih cepat, orang yang lebih pintar, orang yang lebih kuat. Kita semua harus punya paradigma, I want to be better, faster, smarter, stronger. Karena dalam setiap hal yang kita lakukan, sekali lagi, saudara pedagang, saudara pengusaha, saudara karyawan, karir, bahkan saudara pelayan Tuhan, saudara harus ingat to be best, better, faster, smarter, stronger. Kalau nggak kelibas, bener-bener kelibas. Lebih rohani lagi. Kurang rohani apa gitu? Iya, oke, lebih rohani lagi. Ingat tema khotbah ini apa? Extra mile, do some more. Ayo kita mau melakukan lebih, kita mau berbuat lebih. Nah, tadi saya udah ngomong contoh-contohnya dengan cepat. Sekarang saya mau ngomong setiap saudara, every single person sebagai seorang pribadi di hadapan Tuhan. Kalau saudara hobi ngelihat IG, sosmed, wah itu lagi rame tuh, bukan lagi sih, udah beberapa tahun ini rame. Kita nggak ngapa-ngapain Tuhan mengasihi kita, oh saya setuju. Kita nggak ngapa-ngapain Tuhan mengasihi kita. Ayatnya jelas, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Manusia belum ngapa-ngapain, Tuhan sudah mengasihi. Nah tapi sayangnya, unfortunately, begitu banyak orang yang nangkep ayat ini, nangkep pengajaran ini, terus mikir, kalau gitu gue gak mesti ngapa-ngapain. Kan gue gak ngapa-ngapain juga Tuhan mengasihi, bener. Tapi saya mau kasih tahu ya, yang kita kejar bukan kasih Tuhan.
Karena kita nggak ngapa-ngapain juga Tuhan mengasihi kok. Yang kita kejar bukan kasih Tuhan. Yang kita kejar namanya perkenanan Tuhan. Kalau saudara pikir, aku nggak ngapa-ngapain kok Tuhan mengasihi. Iya. Orang dosa juga Tuhan kasihi kok. Buktinya Tuhan mau mati buat orang dosa. Karena apa? Karena mengasihi. Tapi yang kita kejar itu perkenanan Tuhan. Gimana supaya mendapat perkenanan Tuhan? Wah, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Seorang yang mendapat perkenanan Tuhan. Kenapa Daud mendapat perkenanan Tuhan? Karena Daud apa? Melakukan kehendak Bapa. Tuhan sudah melakukan banyak hal buat kita. Giliran kita yang harus melakukan bagian kita. Khotbahnya judulnya apa hari ini? Extra mile, do some more. Jadi saudara-saudara yang udahlah gak usah pelayanan-pelayanan lah. Bahkan ada yang ngomong gak usah ke gereja lah. Kan 2 tahun ini masa pandemi kita mendapat pewahyuan. Gak ke gereja juga gak apa-apa. Waduh, ngaconya luar biasa deh. Gak usah lah. Tuhan juga mengasihi kok. Saya ngomong bener Tuhan mengasihi. Pertanyaannya, kita mendapat perkenanan Tuhan gak dengan cara hidup kayak gitu? Kalau tadi kita sama-sama belajar, ada yang namanya challenges, ada yang namanya competition, tantangan dan persaingan. Nih di dalam gereja juga loh saya ngomong. Di dalam pelayanan juga. Ini tadi sekitar 30-an orang. 30 orang. 30 orang semua ini butuh Tuhan kan? Butuh Tuhan kan? Misalnya Tuhan ada di sini nih, mendarat nih. Bang. Terus gimana caranya mendapat perhatian Tuhan? Ini baru cuma 30 loh, belum 3.000. Gimana caranya dari 30 orang ini mendapat perhatian Tuhan? Kalau Ricky sebagai WL tadi tanya, siapa yang mau ditolong Tuhan? Siapa mau diberkati Tuhan? 30 orang ini semua angkat tangan, betul ya Ricky ya? Tapi gimana supaya dapat perkenanan Tuhan tadi loh? Nah kalau ini logika manusia sederhana deh. Kalau saya Tuhan nih di depan, pas banget. Mayoritas kan pakai baju hitam nih, saya putih doang. Oh, udah pas jadi Tuhan nih. Tuhan datang. Semua orang butuh Tuhan. Siapa yang mesti saya tolongin pertama kali? Ini logika manusia nih. Kalau saya jadi Tuhan, siapa yang pertama kali saya jamah? Siapa yang pertama kali saya tolong? Ya ini kan logika manusia. Orang yang nyanyinya paling sungguh-sungguh. Yes. Betul gak? Wah ini orang nyanyinya paling sungguh-sungguh nih. Wah kata, wah sampai nangis-nangis. Gak tahu nangisnya kenapa. Itu mendapat perhatian lebih dari yang berdiri di depan sini. Kalau nyanyinya cuman, Tuhan ngeliat juga, wah gue capek dan ngeliatin lu aja. Semua butuh Tuhan? Butuh. Gimana membuktikan saudara butuh Tuhan? Nyanyinya paling sungguh-sungguh. Doanya paling sungguh-sungguh. Pelayanannya paling sungguh-sungguh. Logika manusia kan? Ya enggak? Kalau saudara semua melakukan yang sama, melakukan semua yang sama, Tuhan datang ngelihat, siapa nih yang gue tolong duluan? Siapa nih yang gue berkati duluan? Gak ada yang beda. Tapi kalau tiba-tiba ada satu yang beda, waduh Tuhan. Mata Tuhan tertuju sama orang itu pasti.
Nangkap gak saudara? Misalnya lagi, waktu Tuhan datang, Tuhan bawa koper. Koper ini isinya berkat, isinya kesehatan, isinya masa depan yang cerah. Koper ini isinya berkat gitu ya. Terus siapa mau diberkati Tuhan? Angkat tangannya pelan-pelan gitu ya. Ditanya sungguh-sungguh, siapa mau diberkati Tuhan? Angkat tangannya pelan-pelan. Nah, saya harap setelah dengar khotbah ini berubah. Siapa mau diberkati Tuhan? Angkat tangan duluan dong. Kenapa? Ingat, challenges and competition. Faster, smarter, stronger, better. Siapa mau diberkati Tuhan? Aku Tuhan, yes. Logika manusia yang duluan angkat tangan, kasih. Jet, gitu kan. Kayak kalau lagi ada wedding tuh, kalau ada wedding, siapa mau souvenir ini? Siapa mau? Wah itu saya heran loh. Bukan cuma saya, Ebi juga heran. Begitu banyak orang yang rela mempermalukan dirinya sendiri hanya demi souvenir. Kalau lagi wedding, lagi party apapun. Nah sekarang di gereja, worship leader atau yang khotbah nanya, siapa mau diberkati Tuhan? Kok angkat tangannya pelan-pelan sih? Berapa kali saya nanya, siapa mau ke Israel? Ragu-ragu, ada mau gak ya? Jangan-jangan ini jebakan nih. Ya elah, bayangin kalau nanya Tuhan dari surga nyatet. Wah ini angkat tangan, cetek, yes. Tunggu ya. Yang gak angkat tangan ya sudah, lu gak pengen. Nangkap gak saudara? Terakhir ya. Terakhir dari tadi gak selesai-selesai. Iya gak apa-apa, suka-suka saya lah. Ini perjalanan hidup orang Kristen. Ini benar-benar saya tutup terakhir ya. Di awal, semua orang Kristen akan mengalami yang namanya exploring God. Orang Kristen nanya-nanya, Tuhan yang benar siapa ya? Apakah ada di Kristen? Orang Kristen pengen tahu siapa Tuhan yang benar. Nah, tanpa effort apapun, saya ngomong terus terang, tanpa usaha apapun, Tuhan akan menunjukkan pribadinya kepada kita. Ini loh aku. Makanya di situ saya kasih nama grace. Grace ini bukan nama orang, anugerah. Nah, begitu banyak orang yang puas berhenti di level itu. Kan aku sudah punya Tuhan Yesus, aku sudah kenal. Aku pokoknya udah Kristen. Tapi firman Tuhan hari ini mau menyadarkan kita semua, that's not enough. Gak cukup. Judulnya betul panah yang di atas, growing, bertumbuh. Setelah kita kenal Tuhan Yesus, ada sebuah step yang harus kita lalui atau kita ambil, namanya beginning in God. Kita harus mau ikut namanya spiritual journey dengan Tuhan. Nah, spiritual journey dengan Tuhan, di situ saya tulis bagaimana kita bisa bertumbuh. Bertumbuh lewat firman Tuhan, baca firman sungguh-sungguh, dengerin firman, belajar firman Tuhan. Dan sebuah sikap yang dituntut adalah namanya obedient, ketaatan. Terus bertumbuh. Tuhan sudah melakukan banyak hal. Sekarang giliran kita yang harus do our part. Apa do our part? Bertumbuh tadi. Tujuannya apa? Semakin dekat sama Tuhan, close to God. Nah kalau sudah close to God, pertumbuhannya terus berjalan menjadi serupa dengan Kristus, keserupaan dengan Kristus, Christ likeness. Sebetulnya ini satu lingkaran itu jadi satu khotbah sendiri.
Tapi saya berdoa, saya berharap saudara adalah orang-orang yang pinter, smart. Jadi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya saya ngomong. Keserupaan dengan Kristus, bagaimana mencapai taraf keserupaan dengan Kristus? Di situ saya tulis sacrifice, pengorbanan. Apa yang dikorbanin? Uang, waktu, pikiran, perasaan, semuanya. Lagunya udah kita nyanyi tadi apa? Kata-katanya, kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Goal akhirnya itu keserupaan dengan Kristus. Makanya ngomong do some more, ngomong extra mile, diadopsi sama dunia. Nih ya, kamu berhasil harus do some more. Kalau mau berhasil harus mau do more than expected. Kalau mau berhasil harus mau melakukan yang lebih lagi, belajar lebih lagi, kerja lebih lagi, berjuang lebih lagi. Ternyata kalau mau dapat perkenanan Tuhan juga mesti begitu. Ya mengerti kan? Yes. Saya berdoa khotbah hari ini membuka paradigma saudara. Saudara gak jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Karena yang kita kejar bukan kasih Tuhan saja. Yang kita kejar apa tadi? Perkenanan. Satu hari saya berharap semua saudara berubah. Dimulai dari hari-hari kemarin berubah. Udah saya khotbahin terus. Semangat beribadah berubah. Semangat melayani berubah. Udah dikhotbahin ya, extra miles. Mau lebih lagi, mau lebih lagi, mau lebih lagi. Mau saudara? Ya kita bagi berdiri sama-sama. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Aku berdoa Tuhan, firman ini tidak berlalu percuma. Tetapi setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, bahkan yang mengikuti ibadah ini secara online, boleh menangkap isi hati Tuhan. Do some more. Kami mau berbuat lebih, bahkan lebih dari yang diharapkan, more than expected. Bukan hanya demi keberhasilan karir kami di muka bumi ini, tetapi kami sudah dengar isi hati Tuhan. Kami mau lebih lagi, supaya kami tahu kehendak Tuhan. Kami mau lebih lagi, supaya kami boleh mencapai keserupaan dengan Kristus itu. Waktu kami semakin berkurang dan Tuhan semakin bertambah dalam hidup kami, kami akan mengalami keserupaan dengan Kristus. Kami akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan singkapkan dalam hidup kami. Kemuliaan surga, kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, Kau jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami bukan hanya mendengar sebuah informasi firman Tuhan, tetapi aku berdoa setiap kami mengalami transformasi, diubahkan. Aku berdoa Tuhan, aku berdoa anak-anak-Mu di Hope Church diubahkan Tuhan. Semangat kami dalam beribadah berubah, semangat kami dalam melayani Tuhan berubah. Untuk anak-anak-Mu yang hadir hari ini spesial Tuhan, Kau jamah setiap anak-anak, setiap pribadi dijamah Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan, bukan karena kata orang, tetapi setiap pribadi mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang sekolah diberkati Tuhan, yang bekerja diberkati Tuhan, ibu rumah tangga diberkati Tuhan, yang berusaha diberkati Tuhan.
bahkan hamba-hambamu yang melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur anak-anakmu terus diberi kekuatan, kesehatan, apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan, Kau berkati setiap anak-anakmu Tuhan, setiap tangan kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Setiap kaki kami diberkati Tuhan, sehingga kemanapun kami pergi, orang-orang akan melihat ada tangan Tuhan yang kuat, yang melindungi, memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today.